Bab 106, Altar Giok Hijau. Zuo Shinchan dari kuil Vien dibunuh oleh Lu You. Wajar jika Ren Buping ingin membalas dendam Zuo Shinchan. Namun, Lu You tidak menyangka Ren Buping akan bekerja dengan sekte lurus demi balas dendam. Jalan mulia dan jahat tidak pernah bekerja sama sejak zaman dahulu. Bagaimanapun, kuil Vien tidak jauh di belakang dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan pavilion langit jahat. Zuo Shinchan sendiri menduduki peringkat ketiga dalam daftar hitam. Kuil Vien telah menyerap banyak faksi kecil selama bertahun-tahun dan telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ketika elit mereka, yang telah melalui banyak kesulitan untuk mereka latih, mati di tangan Evil Sky Pavilion, wajar saja jika mereka merasa tidak puas. Lu You berkata dengan nada tidak berubah, karena mereka ingin berurusan denganku, aku harus pergi ke Green Jade Altar secara langsung. Setelah mendengar kata-kata Lu You, Ming Xin berkata dengan suara yang kurang percaya diri, Guru, altar giok hijau adalah wilayah sekte adil. Saya khawatir. Lu You melirik Ming Xin dan berkata, Ming Xin. Ya Tuan. Jantung Ming Xin berdebar-debar di tulang rusuknya. Mengucapkan nama lengkap seseorang bukanlah perasaan yang menyenangkan. Apakah kamu takut? Lu You bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Ming Xin belum memasuki alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, dia telah bertemu dengan Zhang Qiuchu, seorang elit dari sekte lurus, ketika dia berkeliaran di tanah dan menyebabkan masalah. Ming Xin dikalahkan, dan dia telah mengalami trauma sejak saat itu. Namun, traumanya tidak separah trauma Yun sekte Huawu Dao yang membuat simpul di hatinya dan menyebabkan basis kultivasinya mandek. Mengapa saya harus takut? Ming Xin bertanya. Itu bagus kalau begitu. Lu You mengangguk dengan acuh tak acuh. Berdasarkan persepsi mereka tentang kultivasi, Ming Xin sebenarnya lebih berbakat daripada Duan Musheng. Duan Musheng telah bergabung dengan pavilion jauh lebih awal daripada Ming Xin. Namun, Duan Musheng saat ini tidak lebih kuat dari Ming Xin. Ming Xin memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu dan niatnya tidak murni. Oleh karena itu, avatarnya belum menumbuhkan daun apapun sejak dia memasuki alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Meskipun mereka berdua berada di alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, jika avatar seseorang tidak memiliki daun, seseorang tidak dianggap sebagai kultivator asli di alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Dengan tambahan setiap daun, kekuatan seorang pembudidaya akan meningkat secara dramatis. Adik laki-laki, ini adalah kesempatan besar. Avatar setinggi 20 kakimu benar-benar memalukan. Duan Musheng menepuk bahu Ming Xin. Ming Xin tampak langsung layu. Dia bergumam, itu tidak adil. Yuan Er kecil melambaikan tinjunya dan berkata, Tuan, itu juga Sang Yuan Shan. Kamu harus membunuhnya. Aku tidak tahan pria itu mengutukmu setiap hari. Lu You melirik Yuan Er kecil. Dia ingin menegurnya, tetapi ketika dia mengingat wajah Zhang Yuanshan, memang, dia menganggap wajah Zhang Yuanshan tercela. Ketika pertempuran Jitian Dao dengan 10 elit besar berakhir imbang, dia telah kembali ke pavilion langit jahat, terluka. Serangan kedua di Gunung Pengadilan Emas dipimpin oleh Zhang Yuanshan. Orang itu sangat licik. Jika Luo Changfeng, Master Sekte Pedang Surgawi, tidak terlalu mencolok, orang yang telah meninggal adalah Zhang Yuanshan. Saat Luo Changfeng meninggal, Zhang Yuanshan adalah orang pertama yang melarikan diri. Ketika insiden itu dibongkar, dia keluar lagi dan secara terbuka memfitnah Jitian Dao. Lu You yakin Zhang Yuanshan entah bagaimana terlibat dalam pertemuan rahasia di Green Jade Altar ini. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ding Fan Qiu. Apakah kamu tahu siapa di balik kehancuran desa ikan naga? Ding Fan Qiu bingung. Bukankah kamu yang menghancurkan desa, senior tua? Informasi ini diberikan kepadanya oleh Sekte Yun. Dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki istana. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa penyebab kehancuran desa naga ikan tidak lain adalah orang tua yang berdiri di hadapannya. Karena itu, dia bingung ketika mendengar pertanyaan Lu You. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjawab Lu You. Lu You berkata, apakah menurutmu aku pelakunya juga? Aku tidak berani. Pada titik ini, Lu You tahu tidak ada lagi yang bisa dipelajari dari Ding Fan Qiu. Jelas sekali bahwa Ding Fan Qiu tidak tahu siapa dalam persekongkolan ini. Jika mereka mampu merahasiakan hal-hal ini selama 1 dekade, mereka pasti sangat terampil. Mereka pasti bukan orang biasa.
Setelah beberapa saat, Luyo melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia pergi. Ya Tuan. Ming Xin adalah yang pertama menjawab. Bagaimana dengan mereka? Yuan Er kecil menunjuk kedua pemalsuan yang tergeletak lemas di tanah. Mereka adalah dua pemuda yang menyamar sebagai Ming Xin dan Duan Musheng. Ketika dia menunjuk ke arah mereka, mereka sekali lagi ketakutan. Mereka segera menyusut ke belakang. Bibir Ming Xin melengkung ke atas saat dia berkata, tidak apa-apa untuk menyamar sebagai diriku, tapi akan sulit bagimu untuk menghindari kematian setelah memfitnah tuanku. Jadi, apakah kita membunuh mereka? Little Yuan Er bertanya. Aku setuju mereka dibunuh. Potong menjadi dua, itu cara terbaik. Duan Musheng menimpali dengan anggukan. Saya rasa itu tidak cukup. Mari kita potong menjadi 8 bagian. Beberapa pembudidaya elit sangat licik. Mereka hanya akan mati jika Anda memotongnya dengan seksama. Ding Fanqiu tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ini adalah penjahat yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun, mereka hanya meniru penampilan mereka. Mereka gagal menguasai inti dari para penjahat ini. Setiap kata yang keluar dari mulut iblis membuat mereka gemetar ketakutan. Ekspresi Ding Fanqiu muram saat dia mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, meniru pavilion langit jahat adalah dosaku dan milikku sendiri. Tolong biarkan mereka pergi, senior. Ming Xin berkata sambil tersenyum, saya melihat bahwa Anda bersedia untuk mengakui tindakan Anda. Sayangnya. Bahkan jika Tuan saya menyelamatkan mereka, apakah Anda pikir mereka dapat terus hidup? Mereka telah terkena jebakan sihir. Basis kultivasi mereka akan memburuk cepat atau lambat. Mantra ini sangat sulit untuk dipatahkan, kecuali Anda berpikir untuk memohon bantuan tuanku? Hati Ding Fanqiu mencelos. Tidak mungkin dia cukup berani untuk memohon kepada Patriark Agung dari jalan iblis ini. Luyo tidak menyibukkan dirinya dengan dua kentang goreng ini. Murid keempatnya, Ming Xin, benar. Kedua pemalsuan ini kemungkinan besar akan mati. Dia melirik ke langit. Sudah hampir waktunya. Luyo hendak memanggil Beian ketika dia melihat seekor burung pembawa pesan terbang ke arahnya dari cakrawala. Little Yuan Er langsung mengenalinya. Dia mengangkat tangannya, dan burung pembawa pesan dengan patuh meletakkan surat di tangannya. Dia berkata, Tuan, ini adalah surat dari orang yang tidak tahu malu itu lagi. Luyo, tentu saja, tahu siapa Yuan Er kecil yang dimaksud ketika dia berkata, pria tak tahu malu itu. Dia berkata, bacalah. Yuan Er kecil membuka surat itu dan membacakan dengan lantang, Senior, kamu menyuruhku untuk menyelidiki desa ikan naga, tapi ini akan memakan waktu. Namun, aku dapat memberimu informasi terbaru, lebih baik jika kamu tidak pergi ke altar giok hijau. Raja jahat, murid ke-8-mu, sedang menunggu di luar altar giok hijau. Akhirnya, betapa menakjubkan pedang yang kau janjikan padaku? Setelah Yuan Er selesai membaca surat itu, ekspresi Ming Xin dan Duan Musheng berubah masam. Saya pikir Old Egg belum cukup terakhir kali. Berani-beraninya dia berbaring menunggu untuk menyerang master dengan basis kultivasinya. Sampah yang menipu Tuan dan menghancurkan patriark itu. Aku akan pergi ke sana dan mengulitinya hidup-hidup sekarang. Luyo mengangkat tangan, menyela omelan kedua muridnya. Dia berkata dengan tenang, Old Egg selalu menjadi orang yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Dengan kemampuannya, menurutku dia tidak cukup berani untuk mencoba dan menyergapku. Ming Xin bertanya dengan bingung, lalu, apa yang dia lakukan? Berbaring menunggu di Green Jade Altar. Sekte lurus selalu menganggap dirinya sebagai anggota dari Jalan Mulia. Meskipun Old Egg telah meninggalkan pavilion langit jahat, Jalan Mulia tidak akan berbagi pendapat yang sama. Sekte Nether, Naga Jongkok Darknet, dan bahkan Old Egg as Tiger Red Gang adalah target mereka. Saya rasa Old Egg mencoba membalas dendam dengan kesempatan ini. Duan Musheng menganalisis masalah itu dengan percaya diri. Anda benar, tapi saya masih berpikir bahwa Old Egg tidak punya nyali untuk ini. Junior ke-7 pasti orang di balik ini, kata Ming Xin. Luyo mengelus janggutnya dan berkata, seberapa kuat organisasi Old Egg? Ming Xin mengangguk dan berkata, kekuatan pribadi Old Egg tidak banyak yang bisa dibicarakan, tetapi dia memiliki sekelompok bawahan terpercaya yang mendengarkannya. Mereka ada di mana-mana di jalanan.
Hal yang benar-benar menakutkan di dunia ini bukanlah pembudidaya dengan basis kultivasi yang dalam, tetapi hati orang-orang. Perang adalah hal yang benar-benar menakutkan. Ini telah terjadi sejak zaman kuno. Meskipun perkelahian antara pembudidaya mengakibatkan korban jiwa, nyawa yang hilang jauh dari rasa sakit yang dibawa perang kepada warga sipil. Little Yuan Er menyela. Kakak senior ke-8 sedang mencoba untuk memulai perang? Luyo menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, ikut aku ke Green Jade Altar. Ya Tuan. Duan Musheng, Ming Xin, dan Little Yuan Er menjawab serempak.